Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, coba lihat di bawah bangku kalian. Apakah ada sampah? Ada? Kalau ada, silahkan dibuang ke tempat sampah ya anak-anak. Biar kelas kita bersih. Sudah? Oke, kembali ke tempat duduk. Sekarang, rapikan duduk kalian dan letakkan di depan kalian alat-alat tulis kalian. Fokuskan pikiran dan lihat ke depan. Apa pelajaran kita hari ini? Bagus, ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, silahkan Ilham. Amin. Sekarang, coba lihat di samping kanan dan kiri kalian. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Masuk semua? Berarti pas ya anak-anak, 15 siswa. Apakah kalian sudah belajar? Bagus. Biar kita tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Bagus, harus semangat semua ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin mempertanyakan pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Bagus. Apa sih yang dinamakan lingkungan? Ada yang bisa jawab? Yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Oh, baik, Sinta. Silakan. Bagus, 100 untuk Sinta. Ternyata Sinta masih ingat. Sinta bilang, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ibu mau nanya lagi. Apa aja sih ciri-ciri lingkungan yang sehat? Ada yang mau jawab? Yang pertama. Baik, silahkan Mega. Bagus, 100 untuk Mega. Mega bilang yang pertama itu adalah udara yang bersih dan segar. Yang kedua, iya Daniel? Ada tempat sampah dalam keadaan bersih, Bu. Betul, 100 untuk Daniel. Yang ketiga, silahkan Rosa. Bagus, ada saluran air yang bersih dan lancar. Yang terakhir, yang keempat, ada yang mau jawab? Ya, silahkan Haikal. Bagus, 100 juga untuk Haikal. Haikal bilang, ada tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Bagus, berarti masih ingat semua ya anak-anak tentang pelajaran minggu lalu. Nah, baik. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian mampu membedakan wujud benda yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, kalian mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Anak-anak, banyak sekali benda-benda yang sering kita temui di sekitar kita. Misalnya, buku, bolpen, piring, baju, dan lain-lain. Benda-benda tersebut memiliki sifatnya masing-masing yang berbeda-beda. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3,
yaitu ada benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Benda yang wujudnya padat dinamakan benda padat, sedangkan benda yang wujudnya cair dinamakan benda cair. Lalu, benda yang tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan keberadaannya dinamakan benda gas. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang sifat-sifat benda. Pertama-tama, kita kenalan dulu dengan benda yang paling sering kita temui di sekitar kita, yaitu benda padat. Sifat-sifat benda itu ada 6. Yang pertama, memiliki berat dan masanya tetap. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita meletakkan benda padat seperti pensil misalnya ke dalam wadah seperti gelas. Berat dan massa pensil akan tetap, tidak akan berubah menjadi lebih berat ataupun lebih ringan. Yang kedua, bentuk dan volumenya tetap walau tempatnya berubah. Hal ini juga dapat kita buktikan ketika kita meletakkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil akan tetap dan bentuknya pun juga akan tetap, tidak akan berubah menjadi gelas. Yang ketiga, dapat digenggam. Seluruh benda padat itu bisa digenggam, seperti kita bisa menggenggam piring, menggenggam bolpen, menggenggam buku, dan lain-lain. Yang keempat, dapat berubah bentuk dengan cara dipotong, disobek, dipanaskan, dan lain-lain. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, contoh benda padat yang dapat berubah bentuk dengan cara dipotong, yaitu kayu, sehingga dapat menghasilkan kursi, meja, lemari yang ada di sekitar kita. Dan contoh lain, benda padat yang dapat berubah bentuk dengan cara dibakar, yaitu besi, sehingga dapat menghasilkan pisau, gunting, celurit, dan lain-lain. Yang kelima, ada benda padat yang keras berat, benda padat yang keras ringan, dan benda padat yang lunak. Benda padat yang keras berat, contohnya kayu, batu, dan besi. Benda padat yang keras ringan, contohnya kain, kapas, dan batu apung. Benda padat yang lunak, contohnya plastisin, tanah liat, dan mentega. Yang terakhir yaitu yang nomor 6. Sifat benda padat yang nomor 6 yaitu dapat berubah wujud menjadi cair dan gas. Contohnya seperti apa, Bu? Benda padat yang dapat berubah wujud menjadi cair, contohnya ketika kita meletakkan es batu di suhu ruangan atau kita memanaskannya, maka es batu yang semula padat akan mencair. Contoh lain, ketika kita meletakkan kapur barus di dalam lemari, maka kapur barus yang semula padat akan berubah menjadi gas, sehingga mengecil dan habis. Bisa dipahami? Bagus. Oke, Ibu lanjut ya. Beralih dari benda padat, sekarang kita akan membahas benda cair. Sifat-sifat benda cair itu ada 7. Yang pertama, dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya, tetapi volumenya tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita menuangkan air ke dalam botol, maka air akan berubah bentuk menjadi botol. Dan ketika kita meletakkan air ke dalam gelas, air juga akan berubah bentuk menjadi gelas, tetapi volumenya akan tetap, tidak akan berubah menjadi banyak ataupun menjadi lebih sedikit. Yang kedua, benda cair dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Seperti di rumah-rumah kita, selokan yang tempatnya lebih tinggi akan mengalir ke sungai yang tempatnya lebih rendah. Contoh lain, kita bisa lihat di air terjun yang
terus mengalir dan jatuh melalui tebing yang curam. Yang ketiga, memiliki berat dan massa. Dapat kita bandingkan ketika ada dua ember yang satu terisi penuh dengan air dan satu embernya lagi kosong. Maka dapat dipastikan bahwa ember yang terisi oleh air akan lebih berat daripada ember yang kosong. Yang keempat, menempati ruang. Seperti yang kita lihat, air dapat menempati botol, gelas, mangkok, dan lain-lain. Sekecil apapun lubang sebuah wadah akan tetap bisa dilewati oleh air karena sifatnya yang dapat menempati ruang. Yang kelima, dapat melarutkan beberapa zat. Ketika kita melarutkan garam ataupun gula, maka garam dan gula tersebut akan terlarut dan berubah menjadi rasa. Hal ini dapat membuktikan bahwa benda zat memiliki sifat dapat melarutkan beberapa zat. Yang keenam, dapat meresap melalui celah-celah. Sebagai contoh nyata, ketika kita menuangkan air ke tanah yang kering, maka air tersebut akan meresap melalui celah-celah yang ada di tanah. Yang terakhir, yaitu nomor 7, dapat berubah wujud menjadi padat dan gas. Contohnya seperti apa, Bu? Benda cair yang dapat berubah menjadi padat, yaitu ketika kita meletakkan air ke dalam freezer, maka dalam jangka waktu tertentu dan dalam suhu tertentu, air yang semula cair akan berubah menjadi padat. Contoh lain, benda cair yang dapat berubah menjadi gas, ketika kita memanaskan air dalam jangka waktu tertentu, maka air akan berubah menjadi uap. Uap merupakan wujud dari gas. Sampai sini masih bisa dipahami ya? Bagus. Pinter-pinter ya kalian? Oke, Ibu lanjut ya. Dari dua jenis benda sebelumnya, benda gas dikenal sebagai benda asing karena tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Sifat-sifat benda padat itu ada 4. Yang pertama, mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita meniup balon. Makin kuat kita meniup, maka akan makin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon. Alhasil, balon akan mengembang. Hal ini dapat membuktikan bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di balon. Yang kedua, ada di segala tempat. Kita dapat melihat gas di segala tempat, seperti di rumah, di jalan, dan di lingkungan sekitar. Manusia juga membutuhkan oksigen yang merupakan wujud dari gas. Sebuah wadah yang terlihat kosong, sebenarnya di dalamnya ada udara yang tidak dapat kita lihat. Yang ketiga, menekan dan bergerak ke segala arah. Ketika kita meniup balon ataupun plastik, maka balon dan plastik tersebut akan mengembang ke segala arah karena tertekan oleh udara yang masuk ketika ditiupkan. Yang keempat, terakhir, memiliki berat dan massa. Hal ini dapat kita bandingkan ketika ada dua ban sepeda motor yang satunya terisi penuh oleh udara dan satunya kempes, maka dapat dipastikan bahwa ban motor yang terisi penuh oleh udara akan lebih berat dibandingkan ban motor yang kempes. Hal ini dapat membuktikan bahwa sifat benda gas yaitu memiliki berat dan massa. Nah, anak-anak, sudah paham ya materi yang Ibu berikan? Sekarang, Ibu ingin kalian membuat kelompok, yaitu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama, absen 1 sampai absen 5. Kelompok kedua, absen 6 sampai absen 10. Dan kelompok ketiga, absen 11 sampai 15. Ya, ayo sekarang atur duduknya sesuai dengan kelompok.
Sudah? Oke, dengarkan Ibu ya. Ibu ingin kalian mencari apa saja perubahan wujud benda. Karena perubahan wujud benda ada 6, maka Ibu akan membagi satu kelompok 2 perubahan wujud benda. Kelompok pertama, mencari tentang perubahan wujud benda menjadi mencair dan membeku. Kelompok kedua, mencari tentang perubahan wujud benda menjadi menguap dan mengembun. Kelompok ketiga, mencari perubahan wujud benda menyublim dan mengkristal. Bisa dipahami? Ibu ada 3 kertas. Jadi kalian tulis apa yang kalian cari di sini. Dan nanti perwakilan dari setiap kelompok akan maju ke depan untuk presentasi. Oke, Ibu bagikan. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, langsung dikerjakan ya. Ibu kasih kalian waktu 20 menit. Silakan dipakai waktu yang diberikan sebaik mungkin. Silakan dikerjakan. Kelompok 1, ada masalah? Oh, ini nanti dibagi saja. Siapa yang mencari, siapa yang menulis, nanti siapa yang presentasi. Biar semuanya kerja ya. Ikut kerja semua. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Bisa dipahami? Iya, nanti presentasi kalau sudah selesai ke depan ya. Satu saja perwakilan kelompok. Baik. Kelompok 3. Nggak ketemu. Ada di bukunya. Silakan diteliti, mencarinya. Ada, semuanya ada di buku. Iya. Baik. Waktu kalian tinggal 15 menit lagi. Kenapa Airin? Anak-anak, perhatikan Ibu dulu. Tadi temannya ada yang nanya, apakah disertakan dengan contoh, Bu? Iya, disertakan dengan contoh. Tapi contohnya tidak harus banyak. 3 tidak apa-apa, 2 juga tidak apa-apa, 1 pun tidak apa-apa. Yang penting ada contoh ya. Baik. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Ilham, ayo silakan Ilham. Disimak ya anak-anak presentasi dari temannya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Hebat, bagus sekali ya presentasinya. Ayo, siapa lagi yang mau presentasi? Dari kelompok 1. Baik, kelompok 1 siapa yang presentasi? Dina. Oke, silahkan Dina. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat banget Dina presentasinya. 100. Nah, oke, kelompok terakhir, kelompok 3. Ayo silakan. Siapa yang mau presentasi? Randy. Oke, silakan Randy. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. 100 untuk Randy. Bagus presentasinya. Kalian semua hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Presentasinya bagus-bagus ya. Baik anak-anak, telah selesailah pelajaran kita hari ini.
Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Tugas kalian minggu depan adalah mempraktekkan sifat-sifat benda per kelompok ya. Jadi tiap kelompok itu mempraktekkan 3 sifat benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ibu mau kalian membawa alat-alat yang dibutuhkan dan besok akan dipraktekkan di sekolah ya. Baik. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada tingkah laku dan tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya. Langsung pulang, jangan keluyuran. Oke. Hati-hati.